Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Siswa Sekolah Dasar Negeri Desa Wih Tenang Uken, Kabupaten Benar Meriah terpaksa belajar di Menasa akibat sekolah mereka disegel pemilik lahan. Sejumlah logistik pemilu 2024 mulai dikemas untuk didistribusikan ke PPK yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Pedagang telepon seluler ditemukan tewas bersimbah darah usai dibunuh teman bisnisnya lantaran sakit hati. Meski harga sejumlah bahan kebutuhan pokok sudah naik, tapi harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Besar masih stabil. Minyak goreng curah masih bisa diperoleh seharga Rp16.000 per kilogram. Pedagang eceran di Krung Barunajaya, Kabupaten Aceh Besar masih menjual minyak goreng curah seharga Rp16.000 per kilogram. Padahal permintaan minyak goreng curah cukup tinggi. Warga memilih membeli minyak goreng curah lantaran kualitasnya tidak kalah jauh dengan minyak goreng kemasan. Apalagi minyak goreng kemasan sudah mencapai Rp20.000 per liter atau tidak sampai 1 kilogram. Eceran 16.000. Harga tembus 15.200. Mungkin kisaran 500 lah. Rp500. Kalau kita jual 17.000 sayang masyarakat. Tapi karena umumnya masyarakat yang mau beli adalah orang-orang yang bikin kue, orang buat kue, orang pedagang nasi 5.000, maka kita ambil cuma 600 sekilo. Karena minyak curah ini dengan minyak kemasan minyak kita itu kan murah juga. Banyak permintaannya banyakan mana? Lebih banyak minyak curah. Sementara itu minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita dijual Rp15.000 per liter. Harganya naik Rp1.000 per liter. Warga dan pedagang berharap pemerintah tetap menjaga kestabilan harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya menjelang Ramadan tahun ini. Mahalnya harga sejumlah kebutuhan dinilai tidak saja menyulitkan warga, tapi juga pedagang karena omsetnya turun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Ambil terus. Seorang pedagang telepon seluler ditemukan bersimbah darah di kawasan Cot Iri, Kecamatan Krung Barunajaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin dini hari. Kasus pembunuhan Fajarullah, pedagang ponsel pada Senin dini hari ini, menggegerkan warga. Rekaman video warga memperlihatkan saat korban tergeletak di tempat usahanya. 4 jam setelah kejadian, polisi pun meringkus pelaku, tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku bernama M. Rizky Firnanda ditangkap di kawasan Krung Barunajaya, Kabupaten Aceh Besar. Pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Banda Aceh untuk diperiksa. Berdasarkan keterangan kepada polisi, pelaku membunuh rekan bisnisnya karena sakit hati lantaran ditagih utang yang mencapai Rp80 juta. Padahal korban dan pelaku berbisnis ponsel selama 2 tahun. Mereka sepakat keuntungan akan dibagi 2. Bang Dendel, maafkan saya sudah buat pembunuhan kepada kawan saya, Pak. Terus? Saya nyesal, Pak. Terus? Saya terima resikonya apapun tuh, Pak. Selama ini pelaku sering mengambil uang hasil penjualan secara diam-diam karena merasa pembagian keuntungan tidak adil. Namun, korban yang mengetahui perbuatan pelaku dan menagihnya hingga memberi batas waktu. Karenanya pelaku sakit hati dan merencanakan pembunuhan terhadap rekan bisnisnya. Ini telah menggunakan uangnya hingga 80 juta ya, dari uang kas di ponsel, dan korban menagih ya, sudah mulai menagih dan memberi batas waktu hingga tanggal 30. Nah, karena merasa sakit hati ditagih karena terus-menerus, akhirnya mungkin ada rasa kesal dan ada rasa ingin melakukan kekerasan dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap
si korban. Gitu. Ya, Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti, diantaranya 1 unit minibus dan sebilah pisau dapur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau kurungan penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Menyaksikan sunset atau matahari terbenam di daratan menjadi hal yang biasa. Namun, menikmati panorama sunset dari atas kapal di tengah laut pastinya memiliki sensasi tersendiri. Penumpang kapal penyeberangan Banda Aceh Sabang berlayar sambil menyaksikan sunset dari atas kapal yang sedang menyeberangi lautan. Agar bisa menyaksikan panorama matahari terbenam dalam pelayaran Sabang menuju Banda Aceh, maka penumpang memilih berangkat pada sore hari. Menjelang merapat di Pelabuhan Ulele Banda Aceh, pengunjung disuguhkan pemandangan senja dengan matahari terbenam di ufuk barat. Momen ini tidak dilewatkan oleh para penumpang kapal. Mereka bergegas bergerak ke arah barat untuk menyaksikan sunset dari atas kapal penyeberangan. Cahaya matahari yang menguning di antara hamparan air laut menjadi pemandangan indah dari atas kapal. Apalagi suasana ini tidak semua bisa mendapatkannya. Mungkin termasuk dari 50.000 orang yang beruntung ya hari ini bisa dapat sunset di atas kapal. Seperti apa sih keindahannya? Nggak bisa dibilang pakai kata-kata sih. Sering nggak jumpa sunset di atas kapal? Baru kali ini. Karena biasanya berangkat siang atau pagi kalau ke Banda Aceh. Balik dari Sabang. Mereka mengaku baru pertama kali berlayar dari Pulau Sabang kala sore hari, sehingga sunset menjadi peristiwa alam yang dinilai luar biasa. Seperti apa sih kesannya bisa melihat sunset di kapal lamanya? Luar biasa sih, saya ciptaan Tuhan itu begitu indah ya, bisa lihat view pertama kalinya, pertama ke Sabang, lihat kayak gini tuh keren banget. Sejumlah penumpang lain pun ikut menikmati dengan mengabadikan melalui ponsel dari tengah laut antara kota Sabang dengan Banda Aceh. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Sabang. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.